Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dari perlindungan hukum pemilik hak cipta terhadap pembajakan film di website ilegal. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dahulu teman-teman dari kelompok 1 yuk. Perkenalkan, saya Maulida Fajriya Firdayanti. Kenalkan, nama saya adalah Yudza Nugraha. Nama saya Sabina Fariso. Kenalkan, nama saya Dito. Ada dari Rayu Pramesti. Nah, daftar isinya itu adalah latar belakang, perlindungan hukum, implementasi, dan kesimpulan dan saran. Jelaskan mengenai pendahuluan. Ya, dimana di sini kita ngebahas tentang latar belakang nih. Kenapa kita membahas tema atau topik yang kita bahas kali ini? Nah, latar belakangnya kita bisa lihat sendiri ya. Dengan kemajuan era sekarang, ya terutama di bagian teknologi yang ada sistem online dan luar jaringan lain sebagainya, yang sebelumnya pembajakan film itu dilakukan secara fisik dan offline, seperti pengcopy pastean secara ilegal melewati DVD yang disetel VCD player, sekarang sudah dapat dilakukan dengan mudah dengan penguploadan film-film ilegal di situs website ilegal. Maksudnya ilegal di sini ialah tanpa adanya pengawasan dari pihak terkait dan oleh pencipta itu sendiri. Nah, dalam kasus ini pasti ada dong yang dirugikan, kan, pihak-pihak yang dirugikan. Nah, yang telah kita simpulkan sendiri itu ada 4, yaitu si penciptanya itu sendiri, si masyarakat, pemerintah, dan hubungan internasional. Maksudnya dijelaskan di sini adalah pencipta, dalam artian pencipta di sini telah mengeluarkan banyak hal untuk menciptakan film itu sendiri, kan. Dia di sini rugi secara ekonomis dan secara sosial dengan adanya pembajakan film melewati situs website ilegal ini. Terus yang kedua itu masyarakat. Masyarakat di sini diartikan takutnya masyarakat ke depannya sudah terbiasa dengan melanggar hukum itu sendiri, sehingga nilai norma sosial dan budaya yang telah tercipta dalam masyarakat akan luntur dengan sendirinya dan lebih mudah untuk melanggar hukum ke depannya. Terus yang ketiga itu adalah pemerintah. Pemerintah di sini ialah sebagai pengawas dan untuk pemasti keberjalanan bisnis film ini itu sendiri, seperti misalnya nanti tidak tercatat oleh sistem perpajakan negara itu sendiri, tidak terpantau oleh pihak yang berwajib dari pemerintah itu sendiri, takutnya nanti ada permasalahan yang timbul di antara masyarakat dengan permasalahan situs website ilegal ini. Terus yang keempat itu adalah hubungan internasional, yang dimana kita tahu film-film website ilegal yang terjadi di Indonesia ini adalah kebanyakan film impor ekspor gitu ya, yang dimana kalau kita lihat ya, film impor ekspor otomatis kan antara kita pertukaran film ya, lebih tepatnya ke perdagangan film antar negara gitu ya. Kalau misalnya kita bermacam-macam akan hal itu, takutnya hubungan internasional antar negara satu dengan yang lainnya akan berakibat buruk begitu ya. Terus dari latar belakang tersebut mungkin timbul pertanyaan ya, rumusan masalah. Sebenarnya kita itu pengen ngebahas apa ke depannya? Nah, kita di sini ingin membahas dua inti rumusan masalah atau pertanyaan gitu ya. Yang dimana yang pertama itu adalah bagaimana perlindungan hukum pemilik hak cipta terhadap pembajakan film melalui situs website ilegal gitu ya. Terus yang kedua itu bagaimana implementasi penegakan hukum itu sendiri. Nah, kalau dari rumusan masalah telah kita jabarkan, sekarang kita lihat dari tujuan penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian kita ini adalah membahas dari rumusan masalah itu sendiri, yaitu agar kita mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya dan bagaimana implementasinya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat 2 dan 3. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat 2, 3, dan 4. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, Pasal 25. Dan yang keempat, Undang-Undang ITE, Pasal 32. Perlindungan hukum bagi para pencipta film tertera jelas pada Undang-Undang ITE, yaitu pasal 25, di mana informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Untuk mendukung perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ini, setiap pencipta film wajib mendaftarkan karya filmnya ke Direktorat Jenderal atas hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya ialah mengenai implementasi dari penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film melalui situs website ilegal. Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film melalui website ilegal menurut kelompok kami belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan penegakan hukum ini dibutuhkan kerjasama antar pihak, bukan hanya pihak penegak hukum namun juga dari pihak masyarakatnya itu sendiri. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama ialah faktor penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum kekayaan intelektual di
Indonesia haruslah ditekankan karena jika terdapat pelanggaran namun peraturan perundang-undangnya belum jelas, maka penegakan hukum mengenai hak cipta akan terhambat. Lalu yang kedua ialah faktor penegak hukum. Selanjutnya ada faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan. Meskipun sudah ada undang-undang hak cipta yang terbaru, tetapi pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih sangat rendah, sehingga sampai saat ini upaya penegakan hukumnya tidak berjalan secara maksimal. Masyarakat sendiri masih beranggapan bahwasanya mendownload film dan menonton film dari situs atau website ilegal secara gratis bukanlah hal yang serius. Salah satu alasan dikarenakan film yang ori atau yang asli merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua pihak dalam setiap kalangan. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa selaku agen of change dalam membantu memaksimalkan penegakan hukum mengenai hak cipta ini, yaitu dengan cara misalnya melakukan sosialisasi dengan orang terdekat bahwasanya menonton film dari website ilegal adalah perbuatan yang melanggar hukum. Saya menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari kelompok kami. Nah, pembuatan suatu karya sinematografi atau film membutuhkan banyak sekali dana. Harga tiket bioskop atau DVD asli dibantu dengan harga yang cukup mahal loh. Hal ini membuat maraknya pembajakan dalam bidang karya sinematografi semakin sering terjadi terutama pada situs online. Nah, maka dari itu wajib diberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya sinematografinya untuk mempertunjukkan di situs online tanpa seizin dari si pencipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta loh. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta terdapat ekonomi untuk menerbitkan, mengadakan, menerjemahkan, mengadaptasikan, mendistribusikan, dan menyewakan. Dengan demikian, apabila terjadi pembajakan, yaitu dengan menyebarkan, maka harus dikenakan sanksi. Nah, sekarang kita ini memasuki bagian dari sarannya itu. Yang pertama, pemerintah memberikan penekanan untuk mensosialisasikan seluruh warganya secara lebih giat supaya lebih menghargai hasil karya cipta dan pengawasan yang lebih maksimal. Dan yang kedua itu ada masyarakat dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti melakukan streaming atau download film secara ilegal. Dan yang ketiga itu ada pihak penegak hukum harus melakukan tindakan yang tegas kepada pihak pelaku sehingga warga dan pemerintah dapat melakukan penanggulangan pada masa yang akan mendatang. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 1. Kami harap penjelasan materi yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua.